Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni Marlinda, Kepala UPTD SPF SMP Negeri 8 Makassar. Di sekolah ini kami memiliki inovasi yang dikenal dengan istilah teman dekat. Perlu saya sampaikan, teman dekat itu adalah singkatan dari tindakan empati, mendengarkan, aksi nyata. Kalau dekatnya adalah dukungan, edukasi, kepedulian antar warga terpadu. Itulah teman dekat inovasi yang diangkat oleh SMP Negeri 8 Makassar. Mengapa harus teman dekat? Bahwa dalam hal ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa segala bentuk partisipasi atau bentuk empati yang diberikan oleh orang tua siswa maupun dari pihak luar itu adalah murni keikhlasan mereka. Sama sekali bukan permintaan dari SMP Negeri 8 Makassar. Apakah itu dan bagaimana program-program inovasi teman dekat bisa terlaksana? Kita saksikan video berikutnya. Sekolah bukan hanya tempat belajar. Sekolah adalah ruang untuk tumbuh, berbagi, saling menguatkan, dan hadir ketika ada yang membutuhkan. Namun, bagaimana jika kepedulian yang sudah tumbuh belum memiliki sistem yang terarah? Di UPT SPF SMP Negeri 8 Makassar, budaya peduli sesama sebenarnya telah berjalan. Ketika siswa, guru, tenaga kependidikan, keluarga warga sekolah, maupun pihak yang berkaitan dengan sekolah mengalami sakit, kedukaan, musibah, atau kebutuhan tertentu, warga sekolah telah terbiasa melakukan aksi solidaritas. Namun, praktik tersebut sebelumnya masih berlangsung secara spontan. Belum terdapat satu identitas, alur verifikasi, mekanisme penentuan kebutuhan, standar kesukarelaan, perlindungan privasi, pencatatan, dan tindak lanjut yang seragam. Kondisi ini menjadi semakin sensitif ketika dukungan membutuhkan kontribusi material. Karena itu, sekolah membutuhkan bukan sekadar kegiatan mengumpulkan bantuan, tetapi sebuah sistem kepedulian yang aman, sukarela, transparan, dan bermartabat. Inovasi ini tidak lahir secara tiba-tiba. Sekolah terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam praktik kepedulian yang sudah berjalan. Masalah tersebut kemudian dikembangkan menjadi problem statement dan dibahas untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana membuat budaya peduli yang sudah ada menjadi lebih terarah tanpa menghilangkan nilai sukarela dan kemanusiaannya? Dari proses tersebut, sekolah melihat bahwa inti persoalannya bukan bagaimana meminta bantuan, tetapi bagaimana mendengar kebutuhan, memverifikasi, menentukan bentuk dukungan yang tepat, dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Solusi yang dipilih adalah membangun sebuah sistem kepedulian yang menyatukan praktik baik yang selama ini telah dilakukan warga sekolah. Sistem tersebut kemudian diberi identitas teman dekat, tindakan empati, mendengar, dan aksi nyata. Teman dekat bukan menciptakan budaya peduli dari nol. Teman dekat memberi nama, menyatukan, menstandardisasi, dan memperkuat praktik baik yang telah ada. Inilah pembaruan utamanya, mengubah solidaritas yang sebelumnya spontan menjadi sistem kepedulian yang lebih tertata. Cara kerja teman dekat dimulai dari menerima informasi kebutuhan. Informasi kemudian didengar dan diverifikasi secara tertutup. Kebutuhan diklasifikasikan dan bentuk respons ditentukan. Pihak yang dapat membantu kemudian dihubungkan sesuai kebutuhan. Jika diperlukan partisipasi bersama, kontribusi diberikan secara sukarela, tanpa nominal wajib dan tanpa tekanan. Bantuan disalurkan dengan menjaga martabat dan privasi penerima, kemudian dicatat dan ditindaklanjuti. Manfaat teman dekat dirasakan oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder. Dukungan tidak selalu berupa uang. Dukungan dapat berupa waktu, tenaga, ilmu, barang, pendampingan, jejaring, layanan, maupun bantuan material apabila memang diperlukan. Bagi penerima, teman dekat memberikan ruang untuk memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Bagi sekolah, teman dekat menghadirkan tata kelola kepedulian yang lebih terstruktur, transparan, terdokumentasi, mudah dimonitor, dan evaluasi. Dampak utama teman dekat terlihat pada perubahan tata kelola kepedulian. Jika sebelumnya aksi solidaritas cenderung spontan, kini setiap kebutuhan diarahkan melalui proses mendengar, verifikasi, penentuan dukungan, penyaluran, pencatatan, dan tindak lanjut. Kontribusi bersifat sukarela, tanpa nominal wajib, tanpa paksaan, dan tidak menjadi syarat layanan pendidikan. Bentuk dukungan pun menjadi lebih luas, tidak hanya material, tetapi juga waktu, tenaga, ilmu, pendampingan, barang, jejaring, dan layanan. Penerapan teman dekat juga terus dimonitor dan evaluasi agar manfaatnya dapat diukur dan dikembangkan secara berkelanjutan. Karena kepedulian bukan hanya tentang apa yang kita berikan. Kepedulian dimulai dari kesediaan untuk mendengar, memahami kebutuhan, dan hadir dengan cara yang tepat. Teman dekat mendengar dengan empati, bertindak dengan kepedulian, hadir dengan aksi nyata. Dari kepedulian yang spontan menjadi kepedulian yang terarah. Teman dekat, karena setiap warga sekolah berhak merasa tidak sendiri.